جزاك الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin, para imam masjid, muadzin dan bilal, guru-guru kami sekalian, seluruh unsur pimpinan desa kita, seluruh jajaran BKM masjid kita, Raisul Jalsah moderator subuh ini Tengku Mustafa Magistir, ayahandaku, abu, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Sambil kita niat i'tikaf, sambil menunggu waktu ibadah lainnya, waktu syuruk, salat duha, marilah sejenak kita isi waktu di antara itu untuk mengingat dan mengulang kaji tentang ilmu yang berkenaan dengan agama kita sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjuti kajian sebelumnya, hari ini masih kita angkat temanya adalah syafa'atul abna'i, syafaat anak terhadap orang tuanya. Pada kesempatan yang lampau kita telah bahas surat Saba ayat 23. Telah kita bahas surat An-Najm ayat 26. Hari ini kita akan coba buka dengan surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kita buka surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard thumma ilaihi turja'un, atau kama qala Allah. Kita turun ke hadis Nabi an Ubaid bin Umair al-Laythi qala idza kana yawmal qiyamati kharaja wildanul muslimina minal jannati bi aydihimush syarabu wa yaqulun nasu lahum usquna fayaqulun abawayna hatta ilsaqata muhbati'an bibabil jannati yaqulu la adkhula hatta yadkhula abawaya, atau kama qala Rasul. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ayat yang kita bacakan di awal tadi surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Jannatu adnin, yaitu syurga Adan. Oh, dahsyat. Allah menggunakan kata jamak. Kenapa Allah enggak buat saja syurga Adan?
Tapi Allah mulai dengan jannatu adnin. Jannatun. Syurga, 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 syurga. Tapi mengapa Adan? Kalau syurga-syurga ada syurga ma'wa, syurga na'im, syurga firdaus. Dan syurga Adan, kenapa Allah pakai jamak? Berarti satu syurga itu bertingkat-tingkat. Memang syurga Adan, tapi lantai berapa? Sehingga benarlah kata Rasul, tingkatan syurga itu ada 100 syurga per syurganya. Dalam sebagian pendapat adalah jumlah tingkatannya sejumlah ayat dalam Al-Quranul Karim. Begitulah banyak dan tingginya lantai-lantai syurga itu. Satu lantai dengan lantai lainnya antara langit dan bumi jaraknya. Maka itulah hebatnya Allah mulai dengan jannatu adnin. Syurga, 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 itulah syurga Aden. Mereka akan masuk semua nanti dalam syurga itu. Siapa yang masuk? Waman salaha. Orang-orang yang saleh. Salaha, saleh. Dari siapa? Orang tuanya, pendahulunya, moyang mereka, wa azwajihim, pasangan mereka dulu di dunia, suami saleh, istri salehah, masuk surga. Allah pertemukan satu surga, plus Allah juga pertemukan kembali mereka hidup bersama. Dari keturunan mereka, anak-anak mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat menjumpai mereka. Malaikat ada bersama mereka, masuk dari pintu-pintu, dari segala pintu yang ada di dalam syurga. Melihat, memuliakan tamu Allah ini, orang-orang yang saleh daripada bapak-bapaknya, istri-istrinya, pasangan-pasangan hidupnya, dan keturunan-keturunan anak-anaknya. Tapi syaratnya harus saleh. Waman salaha. Baru setelah itu saat masuk syurga, salamun bima sabartum. Salamun, kesejahteraan, keselamatan, penghargaan, kemuliaan. Salamun alaikum terhadap kalian bima sabartum. Karena dulu kalian sabar di dunia. 63 tahun, bonus 100 lebih. Itu pun kecil jumlahnya yang umur, sampai 100 lebih. Kalian sabar. Karena kesabaran itu balasannya fani'ma uqbaddar. Maka inilah tempat yang paling nikmat kesudahannya, yaitu syurga tadi, syurga Aden yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Orang tuanya laki-laki, salihah, orang tuanya perempuan, beserta anak-anak keturunannya pun saleh. Sehingga itulah nikmatnya orang-orang yang saleh dan bersabar dengan yang sangat pendek umur dunia. Apalagi umur kita sangat pendek. Mereka akan diganjarkan Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, kemuliaan syurga Aden yang Allah sebutkan tadi. Berusahalah syurga Aden, tapi lantai yang paling tinggi. Maka senantiasa di samping amal saleh dan beribadah, Quran terus kita baca, kita pelajari, kita tadabburi. Kalau masih sanggup pun dihafali. Kalau masih sanggup. Tapi paling tidak jangan tinggal. Untuk apa? Mengejar jannatun.
Surga-surga Aden tadi, semoga kita meraih lantai yang paling tinggi di antara surga Aden tadi. Itu perlu usaha, itu perlu ketabahan, dan caranya adalah bersabar sambil terus istiqamah. Apa hubungan ayat tadi dengan syafaat anak kepada orang tuanya? Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas hadis daripada Zararah. Kita ulang sedikit agar mudah kita kaitkan dengan hadis berikutnya. An Zararah bin Awfa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aza rajulan ala ibnihi. فقال يا رسول الله أنا شيخ كبير وكان ابني قد أخبر عني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يستقبلك أو يلقاك من أبواب الجنة بالكأس قال من لي بذاك يا رسول الله قال الله يبدلك به ولكل مسلم مات له ولد في الإسلام أو كما قال الرسول. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Suatu ketika Rasulullah bertakziah kepada salah seorang yang orang itu sudah tua atas meninggal anaknya. Ketika tadi sahabat melihat Rasulullah datang ke rumahnya, maka sahabat tadi mengatakan, wahai Rasulullah, aku sudah tua sekali, anakku telah meninggal dunia. Melihat kondisi ini, Rasul menghibur. Faqala Rasulullah, Nabi menjawab, ayasurruka ayyalqaka ayyastaqbilaka, apakah nanti akan membuat engkau senang, bahagia dengan akan dijamunya kamu, wahai orang tua, akan dijumpai engkau nanti di salah satu pintu surga dengan cangkir yang berisi minuman surga. Sehingga terperanjatlah laki-laki tua tadi yang baru musibah meninggal anaknya. Qala man li bidzaka ya Rasulullah, siapa itu nanti yang akan meraihnya wahai Rasul? Siapa ya Rasul? Nabi jawab, qala Allahu yubaddiluka bihi, engkau nanti yang akan dijamu oleh anakmu yang telah meninggal dunia sebelum baligh ini, sehingga engkau atas kesabaran tadi Allah akan menggantikan musibah dengan kebahagiaan, keridhaanmu dulu meninggal anakmu, maka itulah Allah ganti dengan nikmat, menggerakkan anakmu untuk menunggumu di salah satu pintu syurga. Bisa pintu manapun. Lanjut Nabi, walikulli muslimin mata, itu juga akan dirasakan oleh setiap orang Islam yang meninggal dunia. Jelas, likulli muslimin, orang tuanya syaratnya Islam, taat, ayahnya ibunya taat. Lihat surat Ar-Ra'd yang kita bawakan tadi, wa man salaha min abaihim, yang saleh yang taat dari bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, sudah jelas
Syaratnya untuk mendapatkan syafaat dari anak kita yang telah dahulu meninggalkan kita, sebelum dia baligh Allah wafatkan kita ridha dan sabar, sebagaimana Nabi sampaikan tadi kepada syaikhun kabirun, orang yang tua renta tadi, akan digantikan dengan nikmat. Anak itu menunggu di salah satu pintu syurga dengan membawakan air dari syurga yang akan dipersilahkan kepada orang tuanya untuk minum. Tapi walikulli muslimin mata, setiap orang Islam yang meninggal, ayahnya Islam, ibunya Islam, lahu waladun fil Islam. Lihat, lahu waladun fil Islam. Setiap orang yang Islam meninggal, ada pula anaknya meninggal dunia sebelum baligh, anaknya itu juga Islam. Macam mana anak orang kafir? Anak orang kafir itu Islam sebelum baligh. Maka kita buka, kalau cukup waktu, kita buka surat Ar-Ra'd ayat 100. Allahu Akbar, Ar-Ra'd. Surat Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Allahu Akbar. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Allahu Akbar. Wa idh akhadha rabbuka, dan ambillah pelajaran dan analisalah di situ. Jadilah itu pelajaran untuk kalian. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi Bani Adam keturunannya, dan mereka telah bersaksi semua di dalam rahim, telah bersaksi, wa asyhadahum ala anfusihim, bersaksi antara Allah dan mereka. Kita telah bersaksi di rahim dulu, semua mau itu dia ibunya kafir, anak dalam kandungannya itu telah bersaksi, apalagi dalam kandungan ibu yang muslim telah bersaksi. Alastu birabbikum, Allah menanyakan kepada semua bayi yang ada di dalam rahim, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian, Allah kalian? Bala, benar engkau itu Rabbku, Rabb kami, wahai Allah. Syahidna, kami telah bersaksi. Sudah dalam rahim itu sudah Islam. Itu maknanya. Sehingga itulah daripada pemahaman ayat ini, semua telah Islam di dalam rahim, apalagi keluar daripada rahim orang tua yang mulia ini, walaupun dia bukan Islam, ibu bapanya sebelum baligh bayi ini meninggal atau di dalam rahim meninggal, dia itu termasuk waladun fil Islam, anak yang beragama Islam. Dikeluarkan oleh hadis tadi, likulli mauludin, kullu mauludin alal fitrah, setiap yang lahir itu dalam keadaan Islam. Fitrah itu Islam. Maka orang tuanya lah fa'abawahu, yang membuat dia nanti tumbuh berkembang beragama Nasrani kah, Majusi kah, Yahudi kah, tak disebut lagi oleh Nabi Islam kah, tidak, sebab sudah Islam dia itu.
Itulah mengapa disebut orang bayi milik orang kafir itu jika wafat sebelum baligh juga wahwa muslim, dia juga Islam. Kita sambung hadis Nabi selanjutnya, 5 menit lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubaid yang kita bacakan tadi, an Ubaid bin Umair Al-Laythi, idza kana yaumal qiyamati, apabila nanti telah tiba hari kiamat, kharaja wildanul muslimin, akan keluar anak-anak yang meninggal dulu sebelum baligh, anak-anak Islam, minal jannati, keluar dari syurga, bi aidihimus syarabu, di tangan mereka semuanya ada minuman. Berhubungan dengan hadis pertama tadi, hadis yang dibawakan oleh Zararah bin Aufa. Bil ka'as, kata Nabi, dia membawa cangkir dari syurga, air dari syurga. Maka hubungannya bi aidihimus syarabu, di tangan anak-anak Islam tadi ada minuman. Fayaqulun nasu lahum, di saat kita yang belum masuk syurga tampak melihat anak-anak ini di pintu syurga, seraya manusia yang melihat itu berucap nanti, fayaqulun nasu lahum, belum terjadi, akan terjadi. Mereka berucap, orang-orang kitalah, usquna, kasih minuman yang engkau pegang itu, wahai anak-anak Islam, untuk kami. Allahu akbar. Usquna, kasih minum untuk kami, sebab belum minum kita. Usquna. Fayaqulun, mereka langsung menjawab, abawaina. 2 kali mereka ulang. Ini untuk kedua orang tua kami, ini untuk kedua orang tua kami. Allahu akbar. Lihat. Hatta ilsaqata muhbati'an min babil jannah. Terus dia menunggu ayahnya, ibunya. Ditunggunya terus. Sampai mereka berucap menunggu itu. Yaqulu la adkhulal aku hatta yadkhula abawaya. Sambil mereka berucap juga, kami tak akan masuk syurga sampai ibu bapak kami masuk syurga bersama kami. Balik lagi ke ayat tadi, surat Ar-Ra'd ayat 23, waman sadaha, itulah syaratnya yang saleh dari ibu dan ayahnya. Jadi bagaimana anak saya Islam, saya pun Islam, ayahnya, ibunya pun Islam, apa ditunggu? Jawabannya adalah surat Az-Zumar ayat 44 tadi, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya syafaat itu semua bagi Allah, pertolongan itu semua milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ard, baginya adalah kerajaan langit dan bumi. Thumma ilaihi turja'un, dan kemudian semua kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau merasa tak saleh seorang ibu dan ayah, jangan booking ini, jangan berharap ini. Walaupun anaknya 1, 2, 3 meninggal dunia. Kita akan bahas nanti hadis Bukhari mengenai ini. Jadi intinya adalah syafaat milik Allah. Allah tak akan memberikan, tak akan menggerakkan syafaat itu untuk bayi-bayi dulu atau anak-anak yang meninggal sebelum baligh. Baik dia orang tuanya Islam, baik orang tuanya non-Muslim, Allah tak akan gerakkan anak-anak yang telah meninggal itu untuk menunggu kedua orang tuanya di pintu syurga. Sebab syaratnya adalah walikulli muslimin, dan setiap orang Islam, kalau muslim itu pasti sudah
sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah bersyahadat. Tapi kalau belum bersyahadat, ataupun yang sudah bersyahadat, Islam dari lahir orang tuanya, tapi tak ada amal saleh, jangan harap, jangan mimpi. Anakku sudah 12 orang meninggal sebelum baligh, 12 orang pun Allah tak akan ridhai syafaat daripada anaknya jika orang tuanya tidak termasuk waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.